Kalau kita buruk sama orang, maka tentu pulangnya keburukan itu pasti kembali sama kita. Dan siapa melakukan kewajiban di dalam bulan Ramadan itu, maka dia seolah telah melaksanakan 70 fardu pada bulan lain Ramadan. Siapa yang melaksanakan solat Isya berjamaah, maka dia seolah melaksanakan solat sunat setengah malam penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat TPNU Kota Medan dimanapun berada yang sangat kami banggakan, di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, kita berjumpa kembali pada program Syiar Ramadan yang diadakan oleh TPNU Kota Medan. Tentunya kami sangat berbangga dan juga sangat bahagia dapat menyapa para pemirsa dimanapun berada, di mana pada saat ini alhamdulillah di hadapan kita bersama di studio TPNU Kota Medan telah hadir di hadapan kita yang kita muliakan Ayahanda Dr. Kiai Haji Abdul Hamid Ritonga MA, yang juga merupakan Wakil Rois Suriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sumatera Utara. Tentunya pada kesempatan ini di Syiar Ramadan tahun 1447 Hijriah yang diadakan TPNU Kota Medan, kita akan mendengarkan dan juga menyimak serta mengambil hikmah yang baik yang disampaikan oleh Ayahanda. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tausiah kepada kita tentang persiapan menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Oleh karena itu, para pemirsa sahabat TPNU Kota Medan dimanapun berada yang kami banggakan, marilah kita dengarkan dan simak bersama yang akan menjadi pesan-pesan berharga bagi kita daripada program kita ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat kami persilahkan kepada Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, para pemirsa sahabat TPNU Kota Medan yang saya muliakan, yarhamukumullah. Pada kesempatan yang baik ini, pertama marilah kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan, waktu, kesehatan pada kita bersama, sehingga kita bisa mengadakan pertemuan melalui sahabat TPNU Kota Medan yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam buat Rasul kita, Nabi besar Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini, kita sudah di awal bulan Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Tidak lama lagi insyaAllah kita akan berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Dalam hal ini sudah lama kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, seperti doa yang telah biasa dibacakan oleh umat Islam dalam bentuk doa yang dikutip dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan sampaikan jugalah kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bersama dengan pemirsa TPNU Kota Medan diberikan oleh Allah
keberkatan dalam bulan Rajab, Sya'ban, dan juga kita sampai bertemu dengan bulan yang sangat kita idam-idamkan. Amin. Ya Rabbal Bulan yang Alamin. sangat mulia. Bulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah kita bisa bertemu dan juga bisa berbuat kebaikan banyak di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena dalam salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahawa bulan Rajab adalah bulan Allah dan bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah dan juga bulan Ramadan adalah bulan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para pemirsa sahabat TVNU Kota Medan yang saya muliakan, marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan yang sudah dekat di depan kita bersama. Kurang lebih dalam 1 bulan lagi kita insya Allah akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan penjelasan tentang keagungan bulan suci Ramadan ini. Diriwayatkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Beliau mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Pernah berkhutbah kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir bulan Sya'ban. Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawu'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wahai manusia, kamu sungguh telah dinaungi oleh Allah dengan kehadiran bulan yang agung, bulan yang diberkati, bulan yang di dalamnya ada satu malam di mana bulan itu lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasa di dalamnya sebagai kewajiban dan malamnya melaksanakan solat sunat tatawwu'. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridah fima siwahu. Siapa yang melakukan taqarrub kepada Allah dengan suatu kebaikan di dalamnya, maka dia seolah melakukan perbuatan wajib di bulan lain Ramadan. Wa man adda faridatan fi kana kaman adda sab'ina faridah. Dan siapa melakukan kewajiban di dalam bulan Ramadan itu, maka dia seolah telah melaksanakan 70 fardu pada bulan lain Ramadan. Riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi. Kaum muslimin, pemirsa sahabat TV Kota NU Kota Medan yang saya muliakan. Ini mendorong kita untuk sambutlah kehadiran Ramadan dengan penuh keikhlasan, ridha, semangat, kegembiraan. Karena Nabi sudah memberikan penjelasan, kamu dinaungi oleh bulan yang agung. Berarti kita dinaungi, diturunkan rahmat, kemuliaan, mubarak, bulan yang diberkati oleh Allah. Dan juga ada kelebihan di dalam satu malam ada turun Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatnya maka dia sudah berarti mendapatkan keuntungan besar lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu kaum muslimin yang mulia, sahabat TVNU Kota Medan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beranjak dari situ, marilah kita bersungguh-sungguh semangat melakukan penyambutan Ramadan dengan mengisi
amaliyah-amaliyah Ramadan. Kita sudah maklum bahawa di dalam bulan Ramadan, kewajiban yang utama di dalam tentu adalah puasa. Kemudian disusul dengan solat tarawih pada malam hari, solat witir berjamaah, dan juga mendarus Al-Quranul Karim. Semua ini menjadi pendorong kepada kita untuk berlomba-lomba menekuni amal ibadah untuk kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kaum muslimin yang mulia, kita ada didorong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabaghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Kata Allah, tuntutlah, carilah kehidupan akhirat, laksanakanlah amal ibadah untuk kepentingan akhirat kita di belakang hari dengan modal nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita, yakni ruhani, jasmani yang diberi oleh Allah. Dengan modal itu kita berjuang untuk melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kepada kita cari dan tuntut. Tetapi untuk kehidupan dunia, Allah berfirman, jangan lupa bahagianmu dari dunia. Kalau kita jumlahkan, untuk akhirat harus diperjuangkan benar-benar. Dan untuk kehidupan dunia jangan lupa. Karena dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk kepentingan bagian kita di akhirat. Oleh karena itu istilah Al-Quran, jangan lupa. Tapi kalau untuk kehidupan akhirat, tuntut dan kerja. Kerjakan dengan sepenuh hati. Kemudian nasihat Allah juga yang ketiga, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Dan yang keempat, jangan lakukan kerusakan di bumi. Karena sesungguhnya Allah tidak suka bagi orang-orang yang membuat kerusakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Kaum muslimin yang mulia, ditambah juga firman Allah untuk jadi motivasi dan pendorong kita untuk menjaga diri, memelihara diri dan keluarga. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu dan juga jaga keluarga kamu dari api neraka. Ini penting demi keselamatan hidup dunia dan akhirat. Kenapa itu perlu kita perhatikan? Syed Sabiq ada memberikan arahan kepada kita. Dalam kehidupan ini ada 4 tempat waktu, tempat-tempat yang pasti kita jalani. Beliau mengatakan, 4 tempat ini pasti dilalui oleh seluruh umat manusia. Yang pertama, perut ibu. Kita di dalam perut ibu kita ada kurang lebih 9 bulan. Dan alhamdulillah sudah kita lampaui. Kita seluruh adalah keluar dari perut ibu kita masing-masing. Dan itu kita syukuri bakti besar dari umat kita masing-masing. Dan yang kedua adalah dunia. Alam dunia sedang kita berada sekarang ini. Dan kita di dunia sekarang ini. Beda-beda waktu dan masa. Nabi dalam salah satu sabda beliau, umur umatku sekitaran 60 sampai 70-an. Itulah keadaan umat Rasul kita. Ada orang berumur sampai 60, dia harus kembali pulang. Ada juga yang sampai 70. Tapi ada juga yang 80 sampai 90. Tapi kata Nabi, sedikit sekali orang yang melampaui dari umur 70-an itu. Tapi ada. Oleh karena itu, masa kita di dunia jelas dalam keadaan tanda tanya. Berapa lama kita sebenarnya di dunia ini? Oleh karena itu, kesempatan hidup
Jangan disia-siakan. Sebentar lagi kita Ramadan, siap dengan penuh ikhlas. Begitu Ramadan tiba, marilah kita berbuat amal kebaikan. Solat yang sudah wajib tetap 5. Terus kita laksanakan. Dan tambah dengan puasa Ramadan yang wajib. Tarawih malamnya, witir berjamaah, serta membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Kita upayakan supaya bisa menghatam Al-Quran selama Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebab dalam pengkajian jumlah huruf, kita membaca penjelasan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa huruf Al-Quran seluruhnya ada 1.027.000 huruf. Manakala kita menghatam Al-Quran, berarti kita mendapat kebajikan 1.027.000 kali 10 kebaikan balasan minimal. Maka berarti pahala kita insya Allah ada 10.270.000 kebaikan pahala yang akan kita terima apabila kita dapat menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan nanti. Kaum muslimin yang mulia, yarhamukumullah. Perlu juga kita perhatikan, ada di dalam Al-Quran yang mendorong kita untuk berpikir matang. Pikiran matang itu apa? Pikirkan dirimu masing-masing. Allah pun berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Di ayat itu pertama adalah diri. Jaga dirimu. Jangan sempat masuk neraka. Apa maksudnya itu? Kita harus bertakwa. Takwa adalah imtisalul awamir wajatin nabin nawahi. Menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Berarti perintah-perintah Tuhan yang menyangkut kewajiban, tidak ada jalan keluar kecuali hanya melaksanakan kewajiban itu. Dan kemaksiatan harus kita hindari. Itulah upaya menjaga diri dari neraka. Sebab Allah berfirman, untuk puasa ini kita baca kembali firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Di akhir ayat surah Al-Baqarah 183 ini kata Allah, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi cita-cita seorang mukmin, cita-cita seorang muslim adalah tercapainya derajat takwa. Oleh karena itu, dengan ketakwaan itulah kita insya Allah bisa selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Dalam rangka bertakwa inilah, mari kita perhatikan firman Allah yang menjadi fokus utamakan diri kita masing-masing. Ada 10 firman Allah yang menekankan untuk menjadi perhatian kita terhadap diri kita masing-masing. Yang pertama, mari kita baca surah Al-Isra ayat 7. Allah berfirman, In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kata Allah, jika kamu berbuat baik, melakukan kebajikan, amal solih, perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh Allah, maka perbuatan baik itu kata Allah untuk dirimu, untuk diri kamu sendiri. Dan jika kamu berbuat buruk, berbuat jahat, juga untuk diri kamu sendiri. Jadi Allah sendiri membuat pernyataan seperti itu. Kalau kamu baik, kebaikan itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk orang lain,
untuk diri kita Diri sendiri. kita sendiri. Tapi kalau kita juga berbuat buruk, berbuat jahat, mengganggu, melawan Tuhan, menghindari kebajikan, mengganggu orang, kata Allah tegas. Jika kamu baik, kebaikan itu untuk kamu, dan juga kamu buruk, maka keburukan itu juga kembali pada diri kamu sendiri. Ini perlu menjadi perhatian kita dalam surah Al-Isra ayat 7 ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga, Allah menegaskan, manihtada fainama yahtadi li nafsih. Siapa yang bisa mendapat petunjuk, melakukan kebaikan sesuai petunjuk Tuhan, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri. Kalau kita beramal sesuai petunjuk, pulangnya untuk kita juga, bukan untuk orang lain. Kadang-kadang orang berpikir kalau kita baik, enak kalilah dia. Saya harus berbuat baik sama dia. Itu pemikiran yang salah. Sebenarnya sesuai ketegasan Allah ini, siapa berbuat baik sesuai petunjuk, maka itu kembali untuk dirinya sendiri. Wa man adalla fa innama yadhillu 'alaiha, dan siapa juga melakukan kesesatan, maka kembalinya kesesatan itu adalah untuk dirinya sendiri juga, bukan untuk orang lain. Ada orang kadang berpikir, bagaimana Muhammad? Katanya mulia, agung, tetapi dia harus didoain dengan selawat. Ini pemikiran yang sangat menyimpang. Muhammad harus diselawati, baru dia beruntung. Muhammad harus dibaca selawat, baru dia mulia. Itu sangat jauh dari kebenaran. Kita diperintah oleh Allah untuk bersalawat kepada Nabi, itu kebaikan. Kebaikan itu adalah untuk kita sendiri juga. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah dan bertaslimlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah juga berselawat sama beliau. Para malaikat Allah juga berselawat sama beliau. Kalau ini kita timbang, kepentingan apa Allah berselawat pada Muhammad? Tidak ada kepentingannya untuk Allah itu. Tetapi karena Allah menyintai Rasul, Allah berselawat. Malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat, mereka berselawat. Tidak ada manfaatnya sama mereka. Nabi kita juga sangat mulia. Tak usah pun kita ucapkan selawat, dia memang sudah mulia. Tapi perlu menjadi perhatian kita, mengamalkan perintah Allah, berselawat kepada Nabi, maka kita yang akan tinggi derajatnya, kepatuhan kita terhadap anjuran dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sahabat TV NU Kota Medan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang ketiga, Allah berfirman, "Faman absara falinafsi wa man amiya fa'alaiha." Siapa yang bisa memandang yang baik, maka pandangan itu adalah untuk kepentingan diri sendiri. Pandanglah kebaikan itu suatu kebaikan. Sesama berbuat baik. Saling membantu. Saling menolong. Pendeknya berbuat baiklah. Dalam rangka ukhuwah. Manusia punya saudara. Islam punya saudara. Rois Am pada tahun 1984. Rois Am kita pada saat itu dia berkata, orang NU harus menjaga 3 persaudaraan. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah atau ukhuwah Insaniyah, dan juga ukhuwah Watoniyah.
Ini orang NU wajib dijaga dan dipelihara. Peliharalah ukhuwah sesama umat Islam. Al-Muslim, akhul Muslim, kata Nabi. Muslim dengan Muslim adalah bersaudara. Al-mu'min lil mu'min kalbunyanil wahid. Kata Nabi, mukmin sesama mukmin laksana satu bangunan. Itulah hebatnya persaudaraan sesama Muslim. Ini harus kita tegakkan dan juga harus kita pelihara dengan benar. Yang kedua, Muslim NU ada persaudaraan sesama manusia. Siapapun dia, manusia manapun dia adalah makhluk Tuhan, itu adalah saudara kita. Kita harus berbuat khair, berbuat baik sesama. Kalau kita melakukan itu, maka itu berarti adalah kebaikan terpulang kembali kepada diri kita sendiri. Wa man amiya fa'alaiha, kata Allah. Surat Al-An'am 104. Siapa yang buta melihat itu, dia tidak mau memandang itu, memandang kebaikan untuk diri orang lain, juga kepentingan kita sendiri juga. Kalau kita baik, tentu orang akan baik dengan kita. Kalau kita buruk sama orang, maka tentu pulangnya keburukan itu pasti kembali sama kita. Karena itu oleh Allah menjelaskan dalam firman-Nya, siapa yang melihat, memandang yang baik itu, walaupun dia tidak langsung keuntungan untuk kita, tapi wali nafsi, maka adalah pulangnya kepada diri sendiri. Dan siapa yang melihat dia merasa buta, tidak peduli, maka pulangnya kepada dia sendiri juga. Yang keempat, man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Surah Fussilat ayat 46. Siapa berbuat baik yang solih, maka keuntungannya untuk dirinya sendiri juga. Tapi siapa yang berbuat buruk, melakukan keburukan, kejahatan, tidak kemana-mana, pastilah kembali untuk dirinya sendiri juga. Itu firman Allah yang menekankan pemahaman kita terhadap diri sendiri. Surah Fussilat ayat 46. Kemudian yang kelima, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. An-Naml 40. Siapa yang bersyukur, maka hasil kesyukuran itu adalah untuk dirinya sendiri. Dalam ayat lain Allah berfirman dan kita faham, la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kamu bersyukur, kami tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi apabila kamu ingkar, ingat azabku sangat pedih sekali, kata Allah. Bersyukur ni apa? Menempatkan nikmat Tuhan itu pada tempatnya. Bersyukur kita panjang umur, pergunakanlah. Solat 5 kali sehari semalam. Seharusnya ini tidak boleh kita tinggalkan. Sebab inilah yang diambil oleh Allah, oleh Rasulullah pada saat dia di Isra Mi'rajkan. Nabi kita Isra Mi'raj, salah satu hasilnya menerima titah Allah untuk melaksanakan solat 5 kali sehari semalam. Padahal awalnya adalah 50 kali sehari semalam. Tapi karena dengan kasih sayang Allah bisa dikurangi sampai tinggal 5, 45 dikurang sehingga 5. Tapi Allah terakhir mengatakan, hunna khamsun, hunna khamsuna. Itulah titah Allah kepada Nabi yang terakhir. Hunna khamsun, hunna khamsuna. Solat yang 5 itu adalah sebenarnya tetap 50 kebajikan pahalanya. Kita melakukan solat 5, tetapi pahala yang akan kita terima insya-Allah adalah 50 waktu sehari semalam. Kaum muslimin, pemirsa, sahabat TVNU
yang saya muliakan, yarhamukumullah. Yang keenam, wa may yabakhal fa innama yabakhalu an nafsi. Ini juga menjadi penekanan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pelit, maka sesungguhnya akibat pelit itu akan menimpa dirinya sendiri. Pelit beramal, pelit membantu, pelit berzakat, pelit berinfak, pelit bersedekah, pelit membantu. Ya Allah, Tuhan mengingatkan kita, pulangnya hasil kepelitan, kebakhilan, itu pasti kembali pada diri masing-masing. Ada kisah yang sangat mengerikan soal bakhil, pelit, kikir. Bagaimana Qarun yang kita kenal. Hartanya luar biasa banyaknya. Istananya, harta bendanya, kunci gudangnya juga dari kekayaan-kekayaan sebentar selesai. Kenapa? Karena bakhilnya. Dia hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam dan dia diminta oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memberikan zakat, tapi dia melawan. Dia menganggap bahwa kekayaan yang dia raih adalah hasil perjuangan sendiri. Tidak rahmat Allah ada di dalam. Tapi ternyata hasil bakhilnya hancur dia ditelan bumi. Tubuhnya hancur ditelan, hartanya, istananya, seluruh harta kekayaan Qarun habis masuk ke dalam bumi. Apa itu? Kata Allah, fa innama yabakhalu an nafsi. Kikir itu kembali kepada dirinya sendiri. Pastilah Qarun menyesal, tetapi penyesalan yang tidak arti sama sekali. Kaum muslimin, pemirsa sahabat TV NU Kota Medan yang saya muliakan. Oleh karena itu, untuk pelit, bakhil, badan kita ini perlu menjadi perhatian kita. Bersyukurlah kita masih ada usia. Jadi kesehatan, usia, kesempatan yang ada selama bulan Ramadan, marilah kita isi dengan penuh semangat untuk beramal. Siangnya kita puasa. Akibat dari puasa pun memang mungkin lemah, pucat muka, bibir kering, pecah, perut lapar. Tapi jangan lupa, sepahit apapun yang kita rasakan, selapar dan haus yang kita tanggungkan selama melaksanakan ibadah puasa, begitu kita berbuka, seluruhnya hilang. Kita merasa senang, kita merasa sangat bahagia. Kita teringat sabda Nabi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang puasa itu ada dua kesenangan, kegembiraan dan kebanggaan. Yang pertama, kesenangan dan kegembiraan pada saat berbuka. Luar biasa kita dapat merasakannya. Begitu waktu berbuka, kita berbuka dengan sebiji kurma atau teh manis atau apapun yang bisa kita miliki, sangat membahagiakan. Kebahagiaan bisa merasakan lezatnya makanan minuman setelah mendapat izin dari Allah dengan tenggelamnya matahari. Juga ulama mengatakan iftar itu termasuk hari raya. Setelah kita lampu melakukan puasa 30 hari, maka kita iftar pada saat Idul Fitri. Sangat membahagiakan. Termasuk kebahagiaan yang kita terima adalah
terbayar tugas dengan puas. Kita puasa, lalu 30 hari atau 1 bulan penuh telah kita lakukan dengan penuh ketakwaan, kerelaan, keridhaan. Dengan tunduk dan patuh kita puasa. Tiba-tiba esok hari kita melaksanakan Idul Fitri. Sangat membahagiakan. Patutlah Nabi mengatakan seperti itu. Farhatun inda iftari. Kesenangan, kebahagiaan, kepuasan pada saat kita berbuka. Berbuka setiap hari sore dan juga berbuka setelah lampau sebulan hari Idul Fitri. Sangat membahagiakan. Tapi itu belum cukup. Ada lagi kegembiraan yang paling dahsyat. Inda liqa'i Rabbi, kata Nabi. Kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan pada saat bertemu dengan Tuhannya. Masuk surga. Bisa bertemu dengan Allah. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa pengisi surga, penduduk surga, mereka itu pasti diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Tuhannya. Orang-orang mukmin di surga bisa melihat dan menyaksikan, melihat Tuhannya dengan penuh kegembiraan. Itu yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang mulia, ada juga ancaman untuk person masing-masing, untuk diri sendiri. Apa kata Allah? Surah Al-Fatah ayat 10. Wa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi. Siapa yang melanggar janji, maka sesungguhnya akibat atau efek melanggar janji adalah untuk dirinya sendiri. Kita kan sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga sudah menyatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini janji kita di hadapan Tuhan. Tapi ternyata kita langgar. Bibir kita mengatakan menyembah Tuhan. Bibir kita menyatakan bahwa kita menghadap Tuhan. Bibir kita mengatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi badan kita, akidah kita melawan Tuhan. Tidak peduli perintah Tuhan. Maksiat Allah kita kerjakan. Itu orang-orang ingkas. Orang-orang melanggar janji. Tidak peduli dengan janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah memperingatkan kita dalam surah Al-Fatah. Siapa melanggar janji, maka sesungguhnya pelanggaran itu terpulang kembali kepada dirinya sendiri. Pastilah orang yang mengingkar Tuhan, melawan Tuhan, tidak tunduk pada Tuhan, punya efek buruk kelak nanti di yaumil mahsyar. Kehidupan yang keempat. Kehidupan perut ibu sudah kita lalui. Kehidupan di dunia sedang jalan. Tapi ingat, kaum muslimin yang terhormat, kita pasti kehidupan yang ketiga pasti ketemu. Masuk kubur. Kita pasti masuk kubur. Kita masuk alam barzah. Setelah kita temui kematian pada diri kita masing-masing. Belum ada orang bisa mengelak dari kematian. Kena janji Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Kita semua calon mati. Kapan waktunya masing-masing kita tunggu bersama. Kaum muslimin yang mulia, sahabat TV NU Kota Medan. Yang kedelapan, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi wa ilallahil masir. Surah Fatir ayat 18. Kata Allah, siapa yang mau membersihkan dirinya, maka sesungguhnya dia membersihkan bagi dirinya sendiri. Marilah bersihkan diri kita dari noda. Apa itu harus kita bersihkan?
Semua kewajiban bayar. Semua tugas yang dibebankan oleh Allah secara taklif tunaikan. Solat terbayar. Puasa terbayar. Zakat bayar kalau memang ada. Kalau memang sanggup melaksanakan ibadah haji. Ini semua membersihkan diri kita sendiri. Bayarlah. Solat dilakukan. Juga firman Allah kita baca. Mendekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kudusi kita maklum bersama bagaimana Allah secara kinayah. Dalam hadis kudusi Allah mengatakan, saya menurut dugaan hambaku kepada aku. Kalau hambaku merasa bahwa aku sayang sama dia, tentu Allah sayang sama kita. Tapi kalau kita merasa bahwa Tuhan benci kepada kita, maka Allah akan tunaikan kebencian itu bahwa Allah akan benci. Kenapa? Kita tidak tunduk dan patuh kepada Tuhan. Kata Allah, kalau hambaku mendekat, saya mendekat. Dalam hadis kudusi, kalau hambaku mendatangi saya satu jengkal, maka saya akan mendatanginya satu hasta. Kalau hambaku datang satu hasta, saya akan datang satu depa. Kalau hambaku datang berjalan, maka saya datang berlari. Itulah kinayah Allah dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bahwa dapat kita maklumi, Allah itu sangat menyayangi kita bersama. Yang ke-9, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya hasil kesungguhannya adalah untuk dirinya sendiri. Selama Ramadan, mari kita bersungguh-sungguh. Harus memang lewat kesungguhan. Sungguh-sungguh patuh kepada Tuhan. Melaksanakan puasa Ramadan. Siangnya puasa. Menanggungkan segala efek dari puasa. Sungguh-sungguhlah. Walaupun berat, tapi bersungguh. Nanti ada saatnya berbuka. Sesudah berbuka, masih ada tugas amalia Ramadan. Malamnya kita tarawih. Malamnya kita witir berjamaah. Luar biasa. Keuntungan besar kita lihat begini. Nabi dalam sabdanya mengatakan, man shallal isya fi jama'atin kana kamang qama nisfal lail. Siapa yang melaksanakan solat isya berjamaah, maka dia seolah melaksanakan solat sunat setengah malam penuh. Akibat apa? Kesungguhan berjamaah dalam Ramadan. Insya Allah, bagi umat Islam dunia, apabila dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan solat isya berjamaah, kemudian disambung dengan solat tarawih berjamaah, witir berjamaah, di samping pahala berjamaah itu, Allah sudah menyediakan pahala besar, seolah dia solat sunat selama setengah malam. Luar biasa sabda Nabi ini. Kemudian waman sholat subuha fi jama'atin kana kaman sholat laila kullah, kata Nabi. Siapa yang melaksanakan solat subuh berjamaah, maka seolah dia solat sunat satu malam penuh. Di luar pahala solat subuh dan solat ibadah lainnya. Karena dia berjamaah subuh, maka Allah memberikan pahala. Di luar solatnya diberi pahala solat sunat semalam penuh. Hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Affan. Kaum muslimin yang terhormat, yang terakhir, yang ke-10, wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Dan siapa yang berbuat dosa, maka sesungguhnya dia berbuat untuk dosa bagi dirinya sendiri.
Apapun yang kita lakukan dosa selama hidup kita. Apalagi dalam Ramadan nanti akan ditambah. Berbuat dosa, ada ghibah, ada hasud, ada dengki, ada khianat, membunuh, mencuri, atau apapun namanya. Allah mengatakan, jangan salah. Kalian jangan salah duga. Bukan untung buat kalian dosa itu. Bukan enaknya kalian melakukan keburukan itu. Bukan enak untuk kalian. Fa innama yaksibu ala nafsi, kata Allah. Sesungguhnya akibat dari dosa yang dia lakukan adalah untuk dirinya sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima, dan sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat 111. Inilah kaum muslimin yang mulia. Firman Allah ada 10 di dalam Al-Quran, berbagai dalam surah Al-Quran. Intinya, apapun yang kita buat, pulangnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi Ramadan yang sudah di depan kita bersama ini, sambutlah dengan rasa senang hati, gembira. Kenapa harus gembira? Ramadan, kata Nabi, bulan kita. Ramadan itu bulan umatku, kata Nabi. Kita umat Rasul. Kita umat Nabi. Selama Ramadan, kita manfaatkan untuk menimba kebaikan buat diri kita sendiri. Pumpung masih hidup. Saya ada melihat teman-teman sudah banyak kepingin untuk melakukan puasa. Tapi saya menyaksikan ada 4 hari lagi mau Ramadan, meninggal dia. Dan yang dahsyatnya, ada 1 hari lagi mau Ramadan, meninggal dia. Berarti tak dapat izin lagi untuk melakukan amaliyah Ramadan. Kenapa? Keburu meninggal. Oleh karena itu pantaslah kita katakan, Alhamdulillah, Allah masih beri umur kepadaku sehingga aku bisa bertemu dengan Ramadan. Kata Nabi, Ramadan datang. Apa kata Nabi? Istilahnya, azallakum syahrun azim. Kamu dilindungi oleh bulan besar. Kita dilindungi oleh Allah dengan menghadirkan bulan Ramadan. Ramadan ini agung di sisi Tuhan. Agung di sisi kita. Kalau dia agung di sisi Tuhan, tapi kita tidak mau mengagungkan di sisi kita, na'udzubillah min dzalik. Ramadan agung. Ramadan mubarak, kata Nabi kita. Ramadan itu diberkati. Dia datang dengan lipatan, gandaan berlipat. Dan Nabi mengatakan, syahrun, 1 bulan, pada 1 malamnya ada kelebihan dahsyat lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu, kaum muslimin yang terhormat, bersyukurlah apabila kita masih bisa ketemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang sudah di depan kita ini, kita sambut, kita peluk, kita isi Ramadan ini dengan kegiatan amaliyah Ramadan dengan penuh tanggung jawab. Orang sufi apa kata mereka, dan perlu kita juga ikuti. Apa kata orang-orang sufi? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Tuhanku, Engkau yang kutuju dan ridhamu yang kucari. Ini selalu dibaca, diyakini, diucap orang-orang sufi, orang-orang soleh, para wali-wali Allah. Ya Allah, Engkau yang kutuju dan ridhamu yang kucari. Kalau ini bisa kita miliki, beruntunglah kita. Oleh karena itu kita harus merasa kita menuju Allah dan ridhonya yang kita perjuangkan setiap hari, tiap detik, tiap menit,
tiap jam, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun sampai meninggal. Yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa Mudah-mudahan tujuan kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan dalam penyambutan bulan suci Ramadan yang sudah di depan kita. Mudah-mudahan keinginan kita, doa dan harapan kita dikabulkan oleh Allah sehingga di dalam Ramadan usia kita masih cukup dan masih panjang, sehat jasmani dan rohani, sehingga nanti mengakhiri Ramadan kita sudah tercapai seperti firman Allah, la'allakum tattaqun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa sahabat TPNU Kota Medan dimanapun berada, sungguh luar biasa pesan dan juga mau'izatul hasanah yang disampaikan oleh ayahanda kita kepada kita semua. Semoga setidaknya yang kita tangkap pada kesempatan ini ada 10 pesan yang perlu kita ingat. Dan ini menjadi bekal bagi kita untuk mempersiapkan penyambutan bulan suci Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini. Amin. Pada akhirnya seperti yang dipesankan oleh ayahanda, semoga bulan puasa dan bulan suci Ramadan ini dapat kita jalani dengan penuh amal ibadah, penuh ketaatan dan juga penuh kebaikan dan keberkahan. Amin. Karena pada intinya yang ayahanda sampaikan juga kepada kita, kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri, serta keburukan yang kita kerjakan juga akan kita tunai sendiri. Oleh karena itu, kita haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya ayahanda atas kesediaan dan kelapangan waktu untuk hadir di studio TPNU Kota Medan, ayah. Kita doakan bersama semoga ayahanda Allah berikan kesehatan dan juga keberkahan dalam beraktivitas sehari-hari. Para pemirsa, sahabat TPNU Kota Medan, tidak berpanjang kalam lagi, marilah kita tutup program kita pada hari ini dengan sama-sama membacakan alhamdulillah atas kesalahan dan kekurangan kami dari studio TPNU Kota Medan, mengucapkan mohon maaf dan mengucapkan terima kasih atas pemirsa untuk menyimak acara ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.